semuanya, kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang sejarah intelektual. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari sejarah intelektual. Latar belakang dari sejarah intelektual tertanam pada keinginan untuk memahami perkembangan pemikiran dan ide-ide manusia yang telah membentuk dan budaya masyarakat di berbagai peradaban. Sejak zaman kuno, manusia telah menghasilkan ide-ide yang mempengaruhi filsafat, ilmu pengetahuan, agama, politik, dan seni. Studi tentang sejarah intelektual muncul sebagai cara untuk menelusuri bagaimana ide-ide tersebut berkembang, disebarkan, diperdebatkan, dan diwariskan lintas generasi. Selanjutnya yaitu perkembangan zaman juga menunjukkan bagaimana pemikiran manusia bereaksi terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sejarah intelektual dengan demikian penting untuk memahami konteks ide-ide besar yang mempengaruhi dunia modern, serta bagaimana ide-ide tersebut membentuk identitas, kebudayaan, dan institusi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah studi tentang perkembangan ide-ide, pemikiran, dan konsep yang mempengaruhi peradaban manusia dari waktu ke waktu. Fokusnya adalah pada bagian ide-ide berkembang, disebarkan, diperdebatkan, dan diinterpretasikan kembali dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Materi sejarah intelektual mencakup beberapa aspek penting seperti para tokoh-tokoh intelektual, pergerakan intelektual, pengaruh lingkungan sosial politik, serta institusi-institusi yang menjadi pusat perkembangan ide. Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai sejarah intelektual. Materi selanjutnya yaitu definisi dan ruang lingkup sejarah intelektual. Yang pertama yaitu sejarah intelektual, yang mana bidang studi yang menelusuri evaluasi pemikiran manusia, baik dalam aspek filsafat, sains, seni, agama, maupun politik. Yang kedua yaitu ruang lingkup, yang mana mencakup pemahaman tentang tokoh, teks, dan gerakan yang mempengaruhi perkembangan pemikiran manusia, serta dampak dari gagasan tersebut terhadap masyarakat pada zamannya dan masa setelahnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam sejarah intelektual yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, analisis kontekstual, yang mana memahami ide atau pemikiran dalam konteks zamannya, termasuk pengaruh sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu analisis tekstual, yang mana mempelajari teks atau karya yang mencerminkan pemikiran tokoh atau gerakan tertentu. Yang ketiga yaitu biografi intelektual, yang mana melihat sejarah pemikiran melalui kehidupan dan karya individu tertentu yang memberikan dampak dasar. Yang keempat yaitu kajian komparatif, yang mana membandingkan ide-ide dari waktu yang berbeda atau dari wilayah budaya yang berbeda untuk melihat pengaruh silang. Selanjutnya yaitu periode dan aliran utama dalam sejarah intelektual. Yang pertama yaitu zaman kuno atau peradaban Mesopotamia, Yunani, dan Romawi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Mesopotamia, yang merupakan awal pencatatan pemikiran dalam bentuk hukum dan catatan astronomi. Yang kedua yaitu Yunani kuno, yang mana perkembangan filsafat awal oleh tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang merupakan mereka mendirikan fondasi pemikiran barat dalam bidang etika, politik, dan metafisika. Yang ketiga yaitu Romawi, yang merupakan pemikiran tentang hukum, pemerintahan, dan kehidupan sipil, yang dikembangkan oleh tokoh seperti Cicero dan Seneca.
yang melanjutkan dan mengadaptasi gagasan Yunani. Yang kedua yaitu masa Renaissance, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama humanisme, yang merupakan gerakan yang menekankan pada nilai dan potensi manusia. Tokoh-tokohnya seperti Petrarch dan Erasmus yang menggali kembali karya-karya klasik dan mengadvokasi. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan seni, yang mana Leonardo da Vinci, Copernicus, dan Galileo mengembangkan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada observasi dan eksperimen. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh utama dalam sejarah intelektual. Yang pertama yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang isi pemikirannya yaitu menjelaskan dasar pemikiran logika, etika, dan politik dalam peradaban Yunani. Yang kedua yaitu Confucius, yang merupakan pemikir besar dari Tiongkok yang memberikan pengaruh besar dalam hal moralitas dan tata kelola negara dan hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu Thomas Aquinas, yang merupakan filsafat Kristen yang mencoba mensintesiskan teologi Kristen dengan filsafat Aristoteles. Materi selanjutnya yaitu institusi dan pusat intelektual, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Akademi Yunani dan Romawi, yang merupakan menjadi pusat pengajaran filsafat dan ilmu pengetahuan di masa Yunani dan Romawi. Yang kedua yaitu Universitas Abad Pertengahan di Eropa, yang merupakan universitas seperti Paris, Bologna, dan Oxford memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran skolastik. Selanjutnya yaitu Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, yang merupakan pusat intelektual di dunia Islam selama abad pertengahan, yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani dan Persia. Selanjutnya yaitu Salon dan Kafe Zaman Pencerahan, yang merupakan menjadi pusat diskusi dan debat di Eropa, terutama di Prancis. Selanjutnya yaitu Frankfurt School, yang merupakan institusi di Jerman yang menjadi pemikiran kritis dan mengembangkan teori-teori tentang masyarakat dan budaya pusat. Materi selanjutnya yaitu dampak sejarah intelektual. Yang pertama yaitu revolusi politik dan sosial, yang mana pemikiran mendorong revolusi politik seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis yang membentuk dasar demokrasi modern. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ilmu pengetahuan berkembang pesat setelah Renaissance dan pencerahan, yang membawa berbagai penemuan dan inovasi di bidang kedokteran, fisika, kimia, dan teknologi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial dan budaya, yang mana ide-ide tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebebasan telah membentuk nilai-nilai sosial di seluruh dunia. Yang keempat yaitu perkembangan ekonomi, yang mana pemikiran ekonomi oleh Adam Smith, Karl Marx, dan Keynes telah mempengaruhi sistem ekonomi modern dan kebijakan ekonomi pemerintahan di seluruh dunia. Materi yang terakhir yaitu sejarah intelektual dalam konteks modern. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sejarah intelektual beradaptasi dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang mempercepat penyebaran ide dan memfasilitasi diskusi global. Intelektual modern juga menekankan keberagaman, keadilan sosial, serta pengaruh teknologi dan lingkungan yang membentuk intelektual pada abad ke-21.